Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, jumpa lagi dengan saya, Syahkur Asauri, dan juga ada Ruli Cikapundung. Kang Ruli Cikapundung, Kang dan Heri Arnas. Kang Heri Arnas. Oke, sobat-sobat sekalian, hari ini adalah edisi spesial di mana di channelnya Sakura Asauri Channel dan juga di nanti channelnya ada di Pasar Cikapundung ya. Ya. Kita akan sedikit ngobrol tentang masa lalu kerajaan. Ya, karena kita ada di Pasar Antik Cikapundung sekarang, tepatnya di kiosnya Kang Syakur. Ya, kita bicara tentang masa lalu ya, betul. Masa lalu. Yaitu kerajaan atau yang asal-usul orang-orang Sunda mengetahui adanya Prabu Siliwangi, adanya kerajaan Pajajaran, dan sedikit banyak tentang itu di waktu yang singkat ini. Oke, baik Pak Heri. Dimulai dari mana nih Pak Syakur? Dimulai pastinya kalau kerajaan itu awal mula kerajaan. Baiklah. Awal mula kerajaan yang ada di Nusantara ya. Iya, Itu Nusantara. lebih baik. Awal kerajaan di Nusantara itu, yang pertama itu sebetulnya Salakan Negara. Salakan Negara. Salakan Negara. Salakan Negara itu artinya Kota Perak, Kerajaan Perak. Salakan Negara adanya di yang pertama itu di Pulau Sari, Padegang, Banten. Pulau Sari ya, Pandai. Iya. Salakan Negara pada saat itu sebelum jadi kerajaan, di situ ada penguasa yang namanya Aki Tirem atau disebut Wali Jangkung. Bahkan disebut Angling Dharma. Itu Aki Tirem. Oh, Angling Dharma julukannya ya. Gelarnya mungkin. Gelarnya Angling Dharma. Nama aslinya Aki Tirem, tapi suka dipanggil Angling Dharma juga Wali Jangkung. Wali Jangkung. Itu Aki Tirem. Aki Tirem itu penguasa yang mengarahkan masyarakatnya untuk bercocok tanam. Sehingga dia mempunyai kesuburan yang luar biasa, menghasilkan pertanian yang luar biasa, buah-buahan yang luar biasa. Akhirnya dikenal gitu sampai ke seantero luar ya. Di luar Pulau Jawa. Maksudnya dulu kan belum ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pulau Jawa, Dulu. Jawa Enggak. Dipa atau apa? Kalau dulu ya udah Pulau Jawa. Kalau itu udah Pulau Jawa. Walaupun dulunya lebih jauh lagi, Nusantara ini kan sebetulnya Sundaland. Sundaland sama Belanda diganti sama POC, bukan nama Belanda ya. Diganti abad 16 jadi Hindia Belanda. Terus sama Bung Karno jadi Republik Indonesia. Republik Indonesia. Nah, ini pada saat itu ada satu kejadian di India di mana kemarau begitu panjang sehingga orang-orang India ini dengan pimpinan panglimanya itu belanja beras ke Banten. Oh, Itu tuh Banten. belanja beras ke Banten. Sekali dia belanja beras terkagum-kagum dengan kesuburannya, wah dengan yang luar biasa. Segala macamnya begitu luar biasa gitu. Sehingga dia datang dan pergi, belanja lagi datang dan pergi. Akhirnya yang dipimpin oleh Dharma Lokafala ini dia tuh menghadap Aki Tirem pada saat kedatangan kelima kali kalau nggak salah. Dia datang Masih abad 1. abad 1 Abad itu. satu. Datang menghadap ke Aki Tirem. Menghadap ke Aki Tirem, dia tuh memohon bahwa bolehkah saya ikut membantu membangun daerah di sini. Ya. ya. Aki Tirem bertanya kepada masyarakatnya, ini ada rombongan dari India, dia ingin membantu membangun daerah di sini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Masyarakatnya menyetujui karena dia orang-orang baik katanya. Ya. Akhirnya diterimalah itu Orang India, rombongan Dharma Lokafala ini. Udah diterima dan penduduk tambah banyak juga itu kemajuan tambah besar. Sudah pantas untuk membuat satu kerajaan. Tapi sebelumnya, sebelumnya si Dharma Lokafala ini dinikahkan sama putri Aki Tirem. Dengan Ni Saripohaci Larasati. Saripohaci. Ni Saripohaci Larasati. Setelah nikah,
akhirnya Dharmalokapala ini mendirikan kerajaan yang diberi nama Salakanegara. Salakanegara. Salakanegara dengan gelar Dewa Warman I. Nah, dia Jadi terjadi pencampuran dua kultur, betul. latar belakang. Ya, mungkin yang dibawa selain niat untuk membuat kerajaan oleh Dharmalokapala itu juga mungkin membawa kata-kata Sanskerta sepertinya yang mereka bawa. Bahasanya bahasa itu Palawa, bahasa Palawa. gitu. Pertanyaan yang muncul, kalau Aki Tiram itu orang mana asli? Banten. Asli Indonesia, asli Nusantara. Asli kita, asli Indonesia. Orang sini. Hanya memang kakak-kakaknya 7 orang itu di Pulau Sumatera. Kakaknya 7 orang di Pulau Sumatera. Mungkin dulu ya sebab ada terpisahnya ya di situ. Tapi kakak-kakaknya ada di Sumatera 7 orang sampai Medan. Dari atas sampai bawah ada kakak-kakaknya di sini. Nah, udah begitu Dharmalokapala yaitu penggantian kerajaan. Dharmalokapala Dewa Warman I diganti sama Digwijaya Kasa. Yang Dewa Warman I tuh Angling Dharma atau bukan Dharmalokapala yang dari India itu. jadi setelah nikah itu dia membangun atau ikut membangun Salakanegara ini, betul, membuat kerajaan itu Salakanegara. nikah. Jadi raja juga ya, atau itu hanya Dharmalokapala tuh jadi raja. Kalau Aki Tiram penguasa. Ya. Belum ada kerajaan, terus udah nikah sama Nisari Pohasi Larasati, terus membentuk kerajaan. Setelah nikah membentuk kerajaan, akhirnya dibaptislah bahwa Dharmalokapala itu sebagai Dewa Warman I. Rajanya. Berarti dari India awalnya, dong? Dari India. Perpaduan Dewa Warman kedua masih dari India, turunan India kita. Digwijaya Kasa. Ketiga Singasanggara. Keempat Dharma Satya Jaya. Kelima Dharma Satya Negara. Keenam Bima Damayana Dewa. Ketujuh Ganajaya. Kedelapan Dharma Wirya. Ini Dewa Warman ke-8 itu Dharma Wirya. Nah, di sini ini juga terkait ya. Dewa Warman 8 mempunyai anak namanya Aswawarman. Aswawarman ini dinikahkan sama Putri Kundungga, Borneo, Kalimantan. Kerajaan Kundungga. Kerajaan Kundungga rajanya itu. Kerajaannya mah Bakulapura. Pohon Tanjung. Itu Kalimantan itu kerajaannya tuh Pohon Tanjung artinya. Namanya Bakulapura, Pohon Tanjung artinya. Makanya di Bandung jalan Kalimantan kiri kanannya Pohon Tanjung. Wah, bagus juga ya. Iya, itu pas. Simbolnya pas. Simbol itu memberitahu kepada dia bahwa dulu kerajaan di sana itu nggak dikenal juga sama orang-orang Kalimantan. Sebetulnya Bakulapura gitu. Pohon Tanjung. Nah, Putri Kundungga, pendirinya Mitrongga, Atswangga, Kundungga. Ini Kundungga ketiga. Ketiga raja dari Bakulapura itu punya anak putri, nikah sama Aswawarman. Lahirlah Mulawarman. Nah, itulah topnya Borneo. Itu. Terus Dewa Warman. Oh, jadi tadi dari anaknya Kundungga itu menikah dengan Aswawarman, putranya putra Dewa Warman ke-8. Oh ya, putra Dewa Warman ke-8. Mantuan lah gitu ya. Jadi mantu. Nah, lahirlah Mulawarman. Yang menjadi sejarah besar Borneo tentang Mulawarman. Iya. Mulawarman itu kalau nggak salah jadi raja apa ya? Kerajaannya? Raja waktu itu Bakulapura, tapi Raja Kutai Kartanegara. Iya. Itu jadi Kutai kesininya. Itu Mulawarman, turunan Mulawarman semua pakai Warman di Kalimantan juga, karena berkaitan dengan Jawa Barat, dengan Salakanegara. Nah, Dewa Warman ke-8 diganti. Raja ke-9 itu Jayasinga Warman, karena menantu Dewa Warman juga. Jayasinga Warman akhirnya pada saat itu di abad 3 mengganti Salakanegara menjadi Tarumanegara. Ya. Abad 3. Itu wilayah Salakanegara sebenarnya udah meluas mungkin waktu udah itu, meluas saat Jayasinga itu. Betul, udah meluas sampai
ke Candrabaga, Bagasasi, Bekasi, atau kalau sekarang mah. Bagasasi, Bekasi. Nah, di Candrabaga. Nah, ini pada saat Jayasingawarman menjadi raja Salakanegara dan diganti menjadi Tarumanegara, dia memindahkan kekuasaan yaitu di Candrabaga, di Bekasi, Bagasasi. Pindah ke Bekasi. Itu Pusat kerajaannya dipindahkan. pusat kerajaannya dipindahkan dari Pawasari ke Candrabaga, Bekasi. Ya. Agak maju kameramen biar siap. Itu tripodnya bawa juga. Bawa ini mah biar nggak aduk-adukan. Nggak apa-apa, sini aja. Oke. Pertanyaan muncul. Dulu kan dari India nih datang. Pasti kalau dari India itu membawa agama ya, Iya, agama betul. Hindu. Nah sementara kalau siapa tadi yang penguasa awal Akitirem itu agamanya apa? udah Sunda Wiwitan. Udah Sunda Wiwitan. Jadi kenapa Hindu Buddha tidak berkembang di Jawa Barat? Hindu Buddha tidak ditolak oleh orang-orang Jawa Barat, tapi tidak juga diterima karena agama Sunda ini, nilai keyakinan orang Sunda ini lebih tinggi. Karena intinya yang dibawa oleh orang luar itu, jadi sifatnya rakyat patuh kepada raja, raja patuh kepada dewa. Kalau Konsep dari luar ya. Konsep dari luar. Sementara konsep Sunda Wiwitan, raja patuh rakyat patuh ke raja patuh ke dewa, dewa patuh ke Hyang, Hyang Agung. Dia udah mengenal Tuhan itu. Agama Sunda ini agama yang telah mengenal Tuhan. Karena dari keilmuannya juga ada sifat tata salira, tata nagara, tata benua, tata surya. Udah mencapai pencerahan tertinggi. Wah, itu sampai langit ya. Udah Udah kata surya. Ini jadi ini udah diagam sama orang Sunda. Jadi orang Sunda tidak mungkin menerima agama lain. Karena ini lebih condong ke ajaran, bukan lebih condong. Hakikat Islamnya udah berjalan di sini. Di ajaran Sunda itu monoteismenya ada ya, unsur monoteismenya. Iya, itu ajaran ini tuh sebetulnya udah condong. Makanya pada saat cucu raja kita Prabu Siliwangi ini Sesarip ya, menyebarkan Islam itu orang Sunda langsung aja 100% Islam semua. Karena memang udah nyambung gitu. Pada saat disempurnakan tuh udah nggak sulit gitu kalau di sini. Iya. Nah, kita kembali lagi ke cerita tentang Tarumanegara. Tarumanegara ya. Tarumanegara ini dipimpin oleh Jayasingawarman. Terus ke satu Tarumanegara, kedua Damayawarman, ketiga Purnawarman yang topnya Tarumanegara, terus Wisnuwarman, Citrawarman, Gandawarman, Keretawarman, Dewa Mutyatmawarman, Ganajayawarman, Linggawarman ke-12. Ini ada peristiwa yang mengkait dengan Sayyidina Ali, anaknya Keretawarman. Nah, ini harus dikupas ini salah nih cerita. Ini di Tarumanegara Keretawarman tidak punya anak. Tapi sebetulnya dia punya anak hanya dari Bukan dari istri sah. Dari istri yang kasta rendah. Makanya tidak di blow up gitu, tidak di iniin. Tapi akhirnya si anak ini memperlihatkan tanda-tandanya bahwa itu anaknya Keretawarman. Sebentar, saya ke air dulu. Iya. Lanjutin. Nah, di anak Keretawarman itu. Nah, Keretawarman ini anaknya itu namanya Rakean Sancang. Rakean Sancang. Rakean ya. Rakean Sancang. Rakean Sancang ini sebetulnya yang sakti yang disebut kadang-kadang Kian Santang sebetulnya Rakean Sancang, bukan Kian Santang. Karena Kian Santang dengan peristiwa Sayyidina Ali itu tidak nyambung. Tidak seumur ya? Tidak. Kalau Kian Santang anak Prabu Siliwangi itu abad 14-15. Kalau Rakean Sancang, sebetulnya Rakean Sancang itu sama Kian Sancang sebenarnya tuh yang ada di Pamumpe, di Kandang Wesi.
Itu kerajaan lama itu, Kandang Besi itu yang di Garut itu. Ini jauh sebelum, Jauh sebelum- Siliwangi ya. Iya, jauh sebelum Sudah ada nama Siliwangi. Rakean Sancang. Itu abad 5, abad 6 itu Rakyat Sancang. Nah ini jauh, Prabu Siliwangi terlalu jauh, Ya, masih dia Kian Santang juga masih belum ada. Ya, ini Rakean Sancang. Rakyat Sancang. Ini Rakyat Sancang ini karena kesaktiannya yang tinggi, akhirnya dia ada berita di Mekah ada seorang yang sakti, yaitu makanya dia pergi ke Mekah pingin mencoba karena katanya ketemu dengan seorang kakek, kakek bilang jangan membuat keributan di sini, lebih baik pulang aja. Tidak, katanya, sebelum saya melihat darah saya keluar dari tubuh saya. Akhirnya kalau begitu memaksa, ya yuk saya antar. Akhirnya pas diantar, tolong itu tongkat kakek ketinggalan. Pas tolong mau dicabut, dia nggak bisa nyebutin tongkatnya itu. Di sono Di Mekah ini. Akhirnya kakeknya sampai dia keluar darah dari tubuhnya, tidak bisa nyebut tongkat itu. Karena dia juga berjanji kalau seandainya ada yang mengalahkanku, saya akan berguru. Akhirnya dicabutlah dengan bismillah oleh Syekh Saidina Ali. Itu Syekh Saidina Ali kakek itu. ya. Gini caranya, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya tercabut, dia sujud. Langsung dia berguru. Akhirnya dia juga ikut berperang juga dengan Syekh Saidina Ali di Siprus, di Irak, juga di Baghdad. Dia itu hampir 5 negara dia ikut perang itu. Nah, pada saat itu diantaran pulang ke sini, Saidina Ali juga sempat ngantar ke sini, memberikan sesuatu hadiah yang dari Kanjeng Rasulullah, yaitu pedang Zulfikar itu. Oh ya. Jadi pedang Zulfikar mungkin di Kandang Besi. Di Kandang Besi, tapi sekarang kan ada di Panjalu. Oh, Karena sempat hilang itu ke bawah air Cimanuk kalau nggak salah, karena yang menemukannya Kuusangkan, disimpanlah di Panjalu. Itu Ya. pedang Zulfikar itu. Nah itu udah ya salah satunya Kereta Warman. Sebetulnya bukan Prabu Kian Santang cerita itu, Rakyat Sancang. Gitu. berarti dulu kalau misalkan Rakyat Sancang itu masanya Sayyidina Ali, berarti Islam Abad sudah masuk. Udah itu Rakyat Sancang kan udah belajar Islam. Udah masuk itu. Karena Kandang Besi ini udah Islam sama Rakyat Sancang itu. Sepulangnya dari Iya, sepulang dari Mekah. Itu abad 5, abad 6 udah masuk Islam di Kandang Besi. ya. Itu waduh, ini akan menyambung ke Galuh ini, nyambung ke Galuh ini. Ke Prabu Guru Aji Putih ini. Nah, Rakyat Sancang ini udah Islam di sini. Islam udah masuk abad 6. Bahkan waktu masih Galuh dipimpin oleh Lingga Buana yang perang Bubat itu di dalamnya udah ada salah satu keponakannya Bratal Gawa yang saudagar kaya yang bisnis di Timur Tengah dan nikah dengan Siti Fatimah. Dia juga udah Islam di dalam kerajaan, tapi kerajaannya masih tetap Sunda Wiwitan ya, karena skupnya kecil, masih populasinya kecil tuh orang yang beragama Islam, tapi Islam udah masuk di Kandang Besi itu. Nah, cerita Kian Santang sebetulnya cerita itu, cerita Rakyat Sancang. Nah, akhirnya Dewa Mutiama Warman, Gana Jaya Warman sebagai raja ke-11, Lingga Warman ke-12. Nah, Prabu Lingga Warman punya anak putri 2. Raja Tarumanegara punya putri anak 2. Nah, si putrinya dinikahkanlah sama Pangeran Tarusbaya. Pangeran Tarusbaya, terus yang satu lagi nikah sama Dampuntahyang Jayanasa. Nah, Tarusbaya ini mengganti Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Namanya Sunda. Kerajaan Sunda. Oh, berarti udah kesini ya kalau Ya, kerajaan udah Sunda. kesini. Ini udah mulai masuk abad 67. Abad 7, abad 67 ini. Ini bareng nih. Tarumanegara diganti jadi kerajaan Sunda. Dampuntahyang Jayanasa, adik iparnya Tarusbaya, mendirikan Sriwijaya Ke Sumatera. ke Sumatera. Ini sebetulnya kakak beradik ini antara Sunda dan Sriwijaya. Ini. Terus keturunan Suryawarman, Raja Tarumanegara ke-7,
Karena waktu itu keturunan Suryawarman ini mendirikan kerajaan di Kendan, Garut di abad 4. Kendang. Kendan. Kendan. Kerajaan Kendan. Itu Prabu Manikmaya. Prabu Manikmaya punya anak Suraliman Sakti. Suraliman Sakti punya anak Kandiawan. Kandiawan punya anak Wareti Kendayun di Garut. Nah, Wareti Kendayun karena dia ahli spiritual yang tinggi, sepantasnya dia jadi raja menurut Kandiawan bapaknya. Akhirnya dia mendirikan kerajaan, yaitu kerajaan Galuh. Karena dulu kekuasaan Tarumanegara, ini Kendan kan kekuasaan Tarumanegara, tapi dia juga ingin mendirikan mandiri, yaitu kerajaan Galuh. Jadi 3 kerajaan tuh Sunda, Sriwijaya, Galuh ini bareng di abad yang sama. Oleh anak-anak muda itu. Oleh anak-anak muda. Ini sama. Maksudnya pangeran-pangeran muda lah. Iya, pangeran muda. Putra mahkota. Nah, Terus? udah kerajaan Sunda ini udah dipimpin oleh Tarusbaya. Terus Tarusbaya juga punya anak. Nah, Tarusbaya salah satu dari Galuh, cucu Raja Galuh, menjadi menantunya, yaitu Prabu Senjaya. Prabu Senjaya ini pendiri Mataram kuno. Pergi mungkin ke daerah sana. Ke timur dia ya. Dia itu putra mahkota. Dia itu akhirnya jadi pewaris kerajaan Sunda. Ini Prabu Senjaya itu jadi pewaris kerajaan Sunda. Tapi berhubung dia juga mahkota Galuh, mahkota Sunda, mahkota Kalingga, mahkota Mataram kuno. Dia pemegang 4 mahkota. Prabu Senjaya. Kalau kita berpikir tentang siapa Raja Jawa yang sebenarnya, Prabu Senjaya, karena dia menguasai seluruh Pulau Jawa. Ya. Waktu itu Pulau Jawa dikuasai oleh Prabu Senjaya. Dia Prabu Senjaya itu keturunan dari Galuh. Dari anaknya, cucunya Amara. Dari Galuh dan Sailendra. Karena waktu itu Amara, Raja Galuh ini, nikah sama Parwati, anak Ratu Sima Sailendra. Lahirlah Ratu Sana. Ratu Sana nikah sama Bratasena, lahirlah Ratu Sanaha. Ratu Sana nikah sama Bratasena, lahirlah Prabu Senjaya. Lahirlah Prabu Senjaya. Jadi Prabu Senjaya ini bapak sama bapaknya sama ibunya, kakeknya sama. Satu keturunan. Iya. Jadi Amara ini dulu sebelum menikah sama Parwati udah punya anak. Namanya Bratasena. Menjadi penerus Raja Galuh. Ya. Terus nikah sama Parwati, punya anak Ratu Sana. Ratu Sana dinikahkan sama Bratasena. Ini sebapak ini. Sebapak. Bapaknya ini gitu. Ratu Sana bapaknya ini, Bratasena bapaknya aja. Ini. Beda mama aja. Oke, kita break dulu, minum kopi dulu guys. Kita lanjutin ya. Ini. Oke guys, kita lanjutin lagi bincang-bincang sama Pak Heri Anas. Sampai di mana tadi Pak ya? Sampai di Prabu Senjaya. Ya. Saya itu jadi theater of mind-nya jalan, Kang. Jadi saya kembali ke masa kerajaan, saya pasti pakai ini. Alat-alat kerajaan. Jadi mungkin kerajaan dulu itu jangan kita ngebayangin kerajaan seperti di TV, pewayangan, pakai apa segala macam, terus jadi TV-TV atau kerajaan di Eropa. Karena kenapa susah mencari patilasan istana atau kantor-kantornya mungkin ya? Karena dulu mungkin menurut saya orang-orang di awal-awal kerajaan di Pulau Jawa ini beda dengan yang di Jawa sebelah timur. Tidak memakai batu untuk membangun istana atau kantornya. Kita memakai bangunan kayu-kayu. Mungkin pondasinya batu atau sudah terhilang ya kalau pondasi. Karena atasnya mungkin kayu-kayu dan yang namanya ibu kota itu saya kira seperti ini Kabuyutan sekarang suka pindah-pindah sesuai ada petunjuk dari Maha Kuasa, kamu geser ke sebelah sini cina gitu. Geser tadi boyong teh. Betul. Ya karena di kita minum situ sih. Jadi kalau dulu
Memang bangunan kerajaan itu yang seperti kerajaan Sunda aja ya. Ya. Sri Bima Narayana Madura Suradipati. Itu 5 nama, 5 kedaton. Bukan keraton kan disebutnya kalau di Sunda ini kedaton. Kedaton itu 5 kerajaan ini yang berjejer. Itu dibangun memang sama kayu gelondongan yang diukir. Betul. Yang diukir. Makanya bagaimana dia habisnya itu kerajaan, hilangnya kerajaan, ada ceritanya, tapi itu ceritanya kerajaan Bima Narayana Madura Suradipati ini habisnya di zaman Prabu Siliwangi. Nanti mungkin kita urut dulu ya, karena ini masih di kerajaan Sunda nih. Masih panjang ya kisah masih kita. panjang ceritanya. Jadi kenapa nggak ada kok patiliasan istananya nggak ada ya, keratonnya nggak ada karena kedatonnya ya karena bangunannya dari kayu, kecuali tempat ibadah-ibadah milik pendatang, yaitu mungkin dari Hindu, dari Buddha, Macam candi ya. kan mungkin kata mereka teh, kata pendetanya teh, kata resinya teh, di sana mah kita pakai batu bata, cenah di India mah nyesok emang nggak cenah gitu. Jadi diperkenankan pakai batu-batu, makanya yang tersisa adalah tempat-tempat ibadah gitu. Nah ini tuh bangunan kayu tuh ada peristiwanya. Kenapa sampai hilang, sampai hangus, sampai habis? Itu ada peristiwanya. Tapi itu peristiwa di Prabu Siliwangi. Karena pada dasarnya waktu Pajajaran berdiri pun itu kedatonnya warisan dari kerajaan Sunda. Kita kembali lagi ke Prabu Senjaya. Ini Prabu Senjaya pada saat itu menguasai 4 mahkota. Nah 4 mahkota di sini Wareti Kendayun mempunyai keturunan itu Sempakwaja, anak 3, Jatnaka, Amara. Ini Sempakwaja, dia karena giginya sempak, dia tidak pantas jadi raja. Padahal seharusnya pewaris ya, karena anak sulung. Akhirnya dia jadi Maharsi Galunggung. Maharsi Galunggung. Maharsi Galunggung ini Sempakwaja. Jatnaka kakinya kecil sebelah. Dia akhirnya hijrah ke Saunggalah, Kuningan. Dia menurunkan raja-raja di sana juga. Amara penerus kerajaan Galuh, tapi karena dia nikah dengan Putri Sailendra, akhirnya dia ke Kalingga, Jawa Tengah. Di Kalingga. Itu. Nah, Amara ini menurunkan Prabu Senjaya, dan Prabu Senjaya karena dia putra mahkota dari Galuh, si turunan ini turunan Sempakwaja, Purbasora, dia mengambil alih Galuh karena merasa dia ini lebih pantas jadi raja Galuh karena anak tertua katanya, anak dari anak yang tertua. Akhirnya Prabu Senjaya marah. Ya perang ditumpaslah itu. Satu keluarga padahal ya, berkeluarga. Purbasora, iya. Akhirnya Purbasora karena Prabu Senjaya juga merasa keturunan Galuh. Dengan rasa hormat ke Purbasora ini, akhirnya diangkatlah Wijayakusuma. Wijayakusuma juga nggak lama diganti oleh Permanadikusuma. Permanadikusuma jadi Raja Galuh, Prabu Senjaya karena menghormatinya itu Prabu Senjaya. Permanadikusuma ini dia itu merasa sakit hati sebetulnya di hatinya, nggak mau jadi raja juga, tapi Prabu Senjaya menghormati supaya pandangan masyarakat itu bahwa dia seorang yang arif lagi itu ya, jangan sampai sadis karena sama-sama keturunan. Permanadikusuma nikah ke Naganingrum, mempunyai anak Ciung Wanara. Terus istri yang satu lagi Dewi Parenya melahirkan Haryang Bangga. Nah, ini Haryang Bangga di situ Ciung Wanara. Akhirnya Ciung Wanara ini diurus karena Permanadisuma itu setengah hati juga jadi raja juga, sakit hati sebetulnya. Dia pergi ke Gunung Padang, dia bertapa 9 tahun di Gunung Padang. Di Gunung Padang. Iya. Permanadikusuma ini berkait dengan Gunung Padang ini. Itu bapaknya Ciung Wanara. Nah, Ciung Wanara menjadi Ciung Wanara diurus oleh Bima Raksa keturunan Purbasora. Karena ini kerajaan masih diberikan diberikan ke anak Prabu Senjaya, Rahyang Tamperan. Rahyang Tamperan ini
menjadi Raja Galuh, Ciungwanara tersisihkan, diurus oleh Bima Raksa, keturunan Purbasora yang disebut Nini Balangan Terang, Aki Balangan Terang. Nah ini Ciungwanara. Ini si Ciungwanara ini pada saat udah besar, udah pantas untuk merebut lagi Galuh. Akhirnya terjadilah perang saudara. Akhirnya Ciungwanara menguasai Galuh. Akhirnya Galuh dikuasai oleh Ciungwanara. Prabu Sanjaya marah dari Mataram ini karena Prabu Sanjaya pada saat itu masih Kalingga ya, tapi udah mendirikan Mataram kuno. Nah Prabu Sanjaya akhirnya dia mau nyerang gitu. Hanya mau nyerang, si Ciungwanara juga udah siap-siap dengan Ini padahal kekuatannya. Saudara-saudara juga. Keluarga ini, keluarga. Ya, terus? Akhirnya pada saat Prabu Sanjaya mau nyerang, Ciungwanara juga udah siap. Ini peperangan nggak ada selesainya. Sama-sama kuat. Sama-sama keras. Iya. Habis dua-duanya juga satu keturunan. Akhirnya sesepuh-sesepuh dari Keresian turun. Sesepuh Keresian turun, dia mendamaikan dua itu, gencatan senjata, dan dibuatlah rapat untuk membuat satu perjanjian. Sesepuhnya bilang, ini dua keturunan nggak akan selesai, nggak akan ada yang menang dan nggak akan ada yang kalah. Karena mungkin dulu mah udah penerawangnya juga kan sakti-sakti lah ya. Iya. Akhirnya di situ ngebuat perjanjian. 5 perjanjian di dalamnya itu, salah satunya tuh mulai dari sekarang Prabu Sanjaya tidak boleh menguasai ke barat. Prabu Sanjaya. Iya, harus ke timur. Sebetulnya timur itu turunan Prabu Sanjaya. Semua kerajaan sampai Majapahit di situ awalnya. Mau kita bicara Medang Kamulyan, Kahuripan, Jenggala, Tumapel, Kediri, Singosari. Kan di sana itu kerajaan di Jawa itu nggak pernah kuat lama. Kenapa? Perang terus. Perang saudara ya. Makanya sebentar-sebentar ganti-ganti aja terus. Itu keturunan dari Prabu Sanjaya sebetulnya, cikal bakalnya. Nah ini Ciungwanara ke barat, perjanjian itu, terus Prabu Sanjaya ke timur. Ini. Menghindari konflik lagi. Menghindari konflik lagi, dijaga. Makanya apapun keberadaannya, kerajaan Sunda ini tidak pernah ada yang mengganggu. Sampai Majapahit sebesar apapun Majapahit tidak akan sanggup, sebetulnya nggak sanggup melawan kerajaan Sunda. Padahal Majapahit menguasai sampai Madagaskar, sampai Kumuh semua. Mungkin Nusantara hampir dikuasai. Kenapa kerajaan Sunda di ring 1 nggak diganggu? Karena Gajah Mada memperhitungkan, karena kekuatan kerajaan Sunda ini tinggi. Ya, yang namanya cikal bakal lah, pasti persiapan segalanya juga lebih kuat. Senior. Sebetulnya makanya yang tidak pernah terjajah oleh Majapahit itu kerajaan Sunda. Itu. Sampai ada kesempatan Majapahit di mana waktu pernikahan di Pitaloka, perang Bubat itu. Oh, perang Bubat. Itu Gajah Mada membuat kesempatan itu, tapi itu pun salah. Iya. Itu Gajah Mada ini membuat kesempatan itu justru karena tujuannya pernikahan antara Dyah Pitaloka dengan Hayam Wuruk. Malah mau Gajah Mada dibuat kesempatan untuk menaklukkan Galuh, tapi dilewat di sana. Jadi menghinakan diri, kerajaan sebesar Majapahit berbuat seperti begitu gitu. Ini Linggabuana begitu bijaknya dia, karena Majapahit begitu sibuk, akhirnya Linggabuana membawa Dyah Pitaloka karena udah dilamar, tapi Hayam Wuruknya sibuk. Linggabuana mendekat di Bubat itu. Tapi pas Gajah Mada disuruh menjemput Dyah Pitaloka, mintanya kasar ke Linggabuana, serahkan aja Dyah Pitaloka, hitung-hitung upeti. Itu yang menyakitkannya. Linggabuana tidak terima itu. Sampainya bilang, sampai titik darah penghabisan di sini, Sunda adalah kerajaan merdeka, tidak akan kuberikan itu demi negaraku. Mati berkalang tanah di sini. Akhirnya Linggabuana nggak memberikan. Gajah Mada takut juga pulang. Hayam Wuruk bertanya, mana Dyah Pitaloka?
serahkan aja Paduka, besok saya akan jemput dia Pitaloka. Tapi pada saat besok ada raja yang mau lapor, Raja Sundayana Bali. Bali dulu Sundayana. Sundayana namanya. Bali itu namanya Sundayana dulu. Abang Raja Kutai menghadap Hayam Buruk. Paduka, tadi saya ketemu rombongan Gajah Mada. Mau pada kemanakah dia? Oh, dia mau menjemput dia Pitaloka. Kenapa dengan permanen alat perang? Yo, bawa pasukan. Udah persiapan. Bawa pasukan. Jangan-jangan mau menggempur. Wah, kaget Hayam Buruk. Akhirnya dikejar ke Bubai. Ternyata udah habis. Dia Pitaloka dikejar ke kemah dia Pitaloka, udah bunuh diri. Itulah peristiwa yang Hayam Buruk, perempuan yang dicintainya. Ya. Itu makanya Gajah Mada tuh sebetulnya dia itu udah lari ketakutan juga. Hayam Buruk kan marah. Akhirnya memberikan penghormatan kepada Lingga Buana, dibubat dengan dikremasi. Terus udah begitu dia juga ngirim surat kepada kerajaan Sunda. Itu Hayam Buruk memberikan surat bahwa jangan sampai ada dendam lagi itu. Ini udah takdir harus terjadi seperti ini. Karena walau bagaimanapun kita ini adalah keluarga. Dan bukan atas perintah dari Hayam Hayam Buruk. Hayam Buruk ya, peristiwa inisiatif. itu. Karena Hayam Buruk juga kan punya pesan dari leluhurnya. Siapa yang mendirikan Majapahit itu? Kan Majapahit itu cucu Dharma Siksa, cucu Raja Sunda. Ini Raden Wijaya itu mendirikan Majapahit itu. Raden Wijaya itu cucu Dharma Siksa, pernikahan dengan Ratu Marbabu. Ratu Marbabu, Ratu Sriwijaya nikah ke Prabu Dharma Siksa, punya anak Jaya Dharma. Jaya Dharma punya anak Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya ini pendiri Majapahit itu. Ya, jauh sebelum Hayam Buruk. Sebelum Hayam Buruk itu pendirinya Majapahit. Hayam Buruk punya pesan kan dari leluhurnya bahwa itu saudaramu. Makanya begitu malu dengan perbuatan itu. Sehingga dianjurkanlah di kerajaan Sunda itu pada saat ibunya, bapaknya, kakaknya meninggal, di sini kan tertinggal satu, yaitu Prabu Niskalawastu Kencana. Ini anak Lingga Buana tuh. Prabu Niskalawastu Kencana waktu itu umur 9 tahun, sama pamannya dipeluk Buni Suradipati. Ini anak harus bagaimana kalau mengetahui keberadaan ini. Akhirnya Buni Suradipati suruh anak ini dicuri. Anaknya juga bertanya, mau dibawa kemana saya? Ya Paduka, kata bapak, saya harus nganterin Paduka ke daerah Jampang. Kenapa bapak nggak bilang sendiri kepada saya, katanya. Ya harus begitu. Karena bapaknya sudah gugur ya? Padahal udah gugur. Lingga Buana itu ibunya ngepan, kakaknya udah meninggal semua. Dibawalah di Jampang. Di Jampang itu Paguron Buni Suradipati, pembinaan calon-calon raja dengan keilmuannya. Makanya Jampang ilmu segala macamnya ada di situ. Itu akhirnya dibinanya oleh Buni Suradipati itu. Prabu Niskalawastu Kencana ini dibinanya tuh bagaimana dia menjadi orang yang arif, orang yang bijak untuk mendapatkan ilmu terus, tapi kebijakannya harus tinggi juga. Dia Prabu Niskalawastu Kencana pada saat besarnya dia itu menjadi orang yang bijak. Itu salah satu raja yang bisa berkomunikasi dengan binatang. Itu Prabu Niskalawastu Kencana. Terus akhirnya pada saat dia udah waktunya cukup, harus ke Galuh meneruskan karena umurnya udah 23 tahun untuk menjadikan putra mahkota Galuh. Ini Prabu Niskalawastu Kencana. Dia pingin berguru dulu ke Lampung. Ke Lampung dia pergi. Pada saat dia berguru ke Lampung, dia bilang, dari mana, katanya, guru besar di Lampung ini. Saya dari kerajaan Sunda. Kenapa harus begini? Kerajaan Galuh. Kenapa ke sini?
Wah, saya tidak mau jadi guru katanya. Ilmu di sana itu lebih tinggi kata orang karena guru guru yang di Lampung. Nah, pada saat itu Prabu Niskala lihat seorang perempuan, anaknya guru itu. Si perempuan itu lihat, akhirnya dia itu dekat aja ya, udah dekat begitu teh. Terus memberikan selendang, saya mau pulang aja ke Galuh. Katanya saya harus pulang dulu, nanti akan saya jemput kamu. Selama itu siapa yang memimpin Galuh selama Kekosongan. Kekosongan oleh pamannya, yaitu Buni Sora Suradipati, oleh adik bapaknya. Tapi Buni Sora Suradipati kan Buni Sora Suradipati itu di samping guru pembinaan juga dia itu kersian, sifatnya spiritualnya tinggi. Nah udah begitu dia pulang ini Prabu Niskala Wastukencana tuh dipanggil dulu, ada yang ngejemput, dibawa dulu ke Kuningan, ke Gunung Cermai, katanya harus ketemu leluhur. Tapi yang ditemuinya tuh Nini Sarkati. Nini Sariti, bukan Nini Sarkati, itu Rani Sarkati, Nini Sariti. Nini Sariti. Ketemu Nini Sariti di sini. Padahal pada saat Nini Sariti, ya cenah, buru jalu keluar cenahnya. Nini Sariti itu siapa? Penguasa Ciremai. Sebangsa? Manusia atau sebangsa gaib? Bangsa gaib. Ternyata itu teh sisa dari Indraprasta yang dihancurkan oleh Prabu Sanjaya. Tinggal Nini Sariti satu. Tapi kan itu Saunggala di Galuh. Gitu, dulunya dari Galuh juga. Oh, jadi Nini Sariti itu sosok gaib ya? Sosok gaib. Pas itu Jalu katanya, iya tamu cenah. Jig neangan dahareun. Suga nu dipanggil Jalu teh naon maung cenah. Akhirna ini maung bawa kijang, bawa kancil. Bikin sirana masuk. Prabu Niskala tuh kaget. Ini sabaraha umur geus teu moal percaya. Itu ieu setelah ditinggalkan di kerajaan Indraprasta ngan sendiri deui. Gitu. Jika ayeuna mah geus waktuna balik ka Galuh. Prabu Niskala Wastukencana pulang ka Galuh, ulah ngalieu ka tukang. Terus ngalieu ka tukang kan leuweung deui pastina gitu. Pulang ka Galuh. Pas pulang ka Galuh, akhirnya dia bukan dibaptis diangkat menjadi raja ya, karena memang putra mahkota udah cukup itu mahkota dipakai dinobatkan kepada Prabu Niskala Wastukencana. Terus pamannya tuh punya anak namanya teh Mayang Sari. Nah, Mayang Sari nih. Akhirnya Mayang Sari tuh suka nyuciin pakaiannya, susah nyuciin pakaiannya, suka membersihin yang itu ngurus Prabu Niskala Wastukencana. Sehingga pada saat itu Rani Sarkati yang Lampung ini, putra susuk Lampung, karena rindu, terus dia tuh pergi ngejar ke Galuh. Rani Sarkati. Pas Rani Sarkati datang ke Galuh, dia ketemu Prabu Niskala Wastukencana, terus dia melihat Mayang Sari lagi nyuci selendangnya yang dari Rani itu. Akhirnya Prabu Niskala Wastukencana, kamu karena sudah dari di sini, saya akan menikahi kamu. Apa permintaanmu? Ke Rani Sarkati itu, saya hanya minta pernikahan ini mau saya nikah kalau dibarengin dengan Mayang Sari. Yang dua? Iya, jadi nikahnya sekali dua. Rani Sarkati sama Mayang Sari. Nikahnya bareng karena permintaan Rani. Iya. Ini adik kakak ini? Bukan. Kalau ini keponakan Prabu Niskala Wastukencana, anak Buni Sora Suradipati yang ngurusnya. Nah, kalau ini ya putra susuk Lampung. Ya. Kalau ini putra susuk Lampung. Akhirnya nikahlah dua-duanya. Mayang Sari sama Rani Sarkati. Dari Mayang Sari itu
lahirlah putranya tuh Dewaneskala. Lahirlah Dewaneskala. Dari Rani Sarkati lahirlah Susuk Tunggal. Dewaneskala jadi Raja Galuh, penerus Prabu Neskala Wastu Kencana. Susuk Tunggal jadi Raja Sunda. Karena ini kakak beradik tuh selalu. Raja Sunda Susuk Tunggal, Dewaneskala Raja Galuh. Sunda itu jadi wilayahnya di sebelah mana nih kalau Eta Citarum kaditu Sunda. Citarum Kaditu. ke selatan, Iya, ke utara. ke utara. Oh ya. Citarum ke sana. Citarum aja batasnya. Citarum ke sana kerajaan Sunda, Citarum ke sini kerajaan Galuh. Nah, itu Susuk Tunggal Raja Sunda, Dewaneskala Raja Galuh. Susuk Tunggal Dewaneskala pada saat itu di abad 14 terjadilah perang Paregreg, Majapahit, perang saudara perebutan tahta. Di sana tapi Di sana, di daerah Jawa Majapahit. Timur. Hancurlah Majapahit ini. Sebagian lari ke Bali, sebagian lari ke Mataram, sebagian lari ke Galuh. Ini yang ke Galuh tuh ada perempuan larangan. Yang namanya perempuan larangan tuh sebetulnya bukan perempuan Terlarang, maksudnya suci mungkin. perempuan suci yang sudah dilamar, sudah tunangan lah mungkin gitu. Itu tidak boleh dinikah. Lagian di sini udah ada peraturan orang Sunda tidak boleh nikah sama orang Jawa. Laki-laki Sunda tidak boleh menikah dengan perempuan Jawa. Bukan kisah dari Bubat, bukan? Iya, nyambungnya dari Bubat ini tuh. Waktu setelah perang Bubat kejadian di situ ada ketentuan bahwa laki-laki Sunda tidak boleh nikah ke perempuan Jawa. Jadi gitu asal usulnya. Ya. Itu. Pantesan orang Sunda mau ulah Di nikah situ. Akhirnya pada saat Prabu Neskala Dewaneskala jadi Raja Galuh, ada putri larangan dari Majapahit. Ditikah sama Dewaneskala. Ditikah Susuk Tunggal ini kakak sebapaknya marah. Dia kan Raja Sunda, marah. Karena apa? Dewaneskala telah melanggar Purbatata Purbatiti Sunda. Akhirnya marahnya besar sampai dia mau menyerang kerajaan Galuh. Karena kemarahannya ini kan mungkin merasakan sakit hati bapaknya, Prabu Neskala Wastu Kencana kan. Pas Bubat. Iya, kerabat Bubat ini. Akhirnya karena mau ribut besar, akhirnya turunlah sesepuh dari Kabuyutan. Orang-orang suci kan dulu di Kabuyutan. Kabuyutan namanya. Iya. Ngumpul bahwa ini bagaimana ini dua ini antara Susuk Tunggal dengan Dewaneskala. Akhirnya turunlah ketentuan. Mulai sekarang Dewaneskala sudah tidak pantas menjadi raja. Karena dia melanggar Purbatata Purbatiti Sunda. Diturunkan. Susuk Tunggal sebagai seorang raja tidak boleh bicara keras. Kerajaan Sunda kan tidak boleh bicara keras. Dia sudah tidak pantas jadi raja. Diturunkan juga. Dua-duanya diturunkan. Dua-duanya. Akhirnya diangkatlah Jayadewata. Jayadewata, mahkota Sunda juga untuk Jayadewata, dari uaknya, dari Susuk Tunggal, mahkota Galuh juga untuk Jayadewata. Pada saat itu bergelarlah Prabu Siliwangi. Asal mula Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi itu karena Prabu Siliwangi kan anak Dewaneskala, anak Raja Galuh. Prabu Siliwangi, terus Prabu Siliwangi pada saat dinobatkan menjadi raja, dia bicara, mulai detik ini, menit ini, jangan bicara lagi kerajaan Sunda atau kerajaan Galuh. Sebut aja Pajajaran. Ya. Pajajaran. Oke, sampai di situ dulu ya. Sampai Pajajaran. Nanti kita teruskan di video selanjutnya. Di video selanjutnya. Kayaknya kalau udah Pajajaran ini bakal lebih menarik. Oke. Kopi dulu, kopi. Sobat-sobat sekalian, saya itu sampai berteater ya ketika Kang Heri ini bercerita. Pikiran saya itu ke masa lalu gitu ya. Mudah-mudahan saja ini memberikan informasi buat sobat-sobat sekalian. Nanti ada segmen kedua
kita akan ngobrol tentang Pajajaran ya. Hatur nuhun Ya, sami-sami. Kang Akang Heri. Kang Heri sareng Kang Ruli. Pak Ketua sudah sempat hadir di sini ya. Terima kasih. Seru sekali kisahnya. Lagi santai gitu kan. Oke, kita tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.